organisasi di Pemda maupun di kementerian yang ada nama kebudayaannya, ya, yang ada nama kebudayaannya. Jadi ekosistem kebudayaan itu sangat luas. Misalnya bicara di pusat itu kalau terkait dengan hulu itu ada di Kemendikbud, terkait dengan hilir, sajian, industri, event dan lain-lain itu ada di Kemenparekraf, terkait dengan kerajinan, keterampilan dan lain-lain itu ada di UMKM dan koperasi, dan ada kementerian dan lembaga yang lain. Jadi sebetulnya kita harus menggerakkan juga penguatan ekosistem, karena ternyata bicara kebudayaan itu tidak hanya diakomodasi oleh satu bidang yang menangani bidang kebudayaan. Demikian juga di pemerintah daerah, ini harusnya ada dari pemerintah daerah ini, karena ini kewenangannya pemerintah daerah. Ya, jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di sana ada tabel terkait dengan kewenangannya. Jadi pusat itu harus lebih memprioritaskan peringkat dunia dan peringkat nasional, sementara yang provinsi dan kabupaten kota itu kewenangan dari pihak Pemda. Nah, permasalahannya mungkin di dana ya. Dana sampai kapanpun apabila hanya difokuskan ke satu bidang saja sangat tidak mungkin. Makanya sejak 2019 diarahkan untuk fisik itu ke PUPR. Jadi PUPR itu sudah banyak melakukan revitalisasi, penataan terkait dengan aset-aset budaya, baik gedung-gedung, rumah-rumah adat, maupun terkait dengan benteng kuno dan lain-lain. Dan pihak kebudayaan hanya menyiapkan perencanaannya saja dan pengawasan gitu. Jadi kalau dulu semua serba kebudayaan, sekarang bisa gotong royong gitu. Nah, di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sendiri ada beberapa program atau menu terkait dengan masyarakat adat. Yang pertama adalah kita punya satu direktorat, namanya Direktorat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Di sana banyak dilakukan kegiatan-kegiatan pendampingan, termasuk juga kerjasama dan fasilitasi. Tetapi kalau tanpa asupan dari daerah sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ada, memang sangat terbatas karena sifatnya nasional yang dilakukan gitu. Kemudian ada juga program-program misalnya Dana Indonesiana ya. Dana Indonesiana itu sebetulnya sudah angkanya 5T sekarang. Yang digunakan itu dividennya, labanya, dan itu juga belum terserap semua. Ini baru menginjak tahun kedua, ini belum terserap. Kenapa belum terserap? Karena rata-rata para pengusulnya itu persyaratan administrasi sama proposalnya itu belum sesuai dengan kriteria. Apa yang harus kita lakukan? Kami menawarkan sebetulnya pihak Pemda atau komunitas bersama-sama kita melakukan workshop pendampingan terkait dengan penyiapan instrumennya itu biar sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mudah-mudahan misalnya dari 10 5 masuk, misalnya dari 15 10 masuk gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa ditawarkan. Kemudian yang kedua, ada juga program beasiswa S2, S3 dan magang di dalam dan luar negeri. Untuk magang ini untuk para pelaku budaya, bisa magang 4 bulan di dalam dan di luar negeri. Ini pun peluang juga gitu ya, silakan gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan desa pemajuan kebudayaan. Ini sebetulnya mengangkat instrumen-instrumen penting yang ada di desa untuk ditemu kenali, dihidupkan kembali, kemudian dilatih dan lain-lain. Dan ini peluang juga untuk pelaku dan lembaga kebudayaan. Namun terus terang saja kalau saya simak memang masukan-masukan dari Pemda Kabupaten Bogor itu sangat terbatas. Sehingga kami di pusat juga kalau tidak ada data kan tidak bisa serta-merta gitu ya, mengeksekusinya gitu. Kemudian terkait dengan sekolah, di kami itu ada belajar bersama maestro dan seniman masuk sekolah. Itu pun peluang juga ya. Itu pun peluang juga buat seniman-seniman untuk memperkuat di samping sosialisasi penguatan karakter melalui bahasa seni, bisa melalui seni gerak, seni rupa, seni tari, sastra dan lain-lain.
Jadi itu sekian kegiatan dan program yang selama ini dilakukan di samping program-program fasilitasi yang sifatnya afirmasi gitu ya. Jadi sekedar saran saja, misalnya terkait dengan anugerah yang 26, di kami juga ada kegiatan namanya Anugerah Kebudayaan Indonesia untuk para maestro, dan apabila sudah masuk maestro tersebut seumur hidup dapat fasilitasi setiap bulannya gitu. Mudah-mudahan dari 26 tersebut bisa diusulkan oleh pihak Pemda ke Anugerah Kebudayaan Indonesia dengan melengkapi data-datanya. Nah, kami belum tahu selengkap apa dari 26 yang dapat penghargaan tersebut data-datanya. Ini peluang juga yang bisa diambil. Di samping itu tentunya banyak juga komunitas, lembaga, dan organisasi lain yang menyelenggarakan juga apresiasi atau penghargaan ke para seniman dan budayawan. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk pemantik saja, untuk diskusi gitu ya. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa menjadi informasi buat hadirin sekalian. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya buat Pak Yudi.